bisa, mampu. Kan sering ada tulisan itu ya, di pinggir jalan ada baliho besar ya, jalan-jalan bersepeda puluhan kilometer kuat, tapi ke masjid cuman 30 meter nggak kuat. Ini menunjukkan bahwa aslinya melakukan ibadah itu tidak disukai oleh jiwa ya. Aslinya melakukan ibadah itu tidak disukai oleh jiwa ya. Nah, disitulah butuh kesabaran untuk melaksanakan. Kemudian setelah kita melakukan suatu ketaatan, mampu kita mengatasi hambatan yang pertama. Hambatan yang pertama sudah bisa kita lewati. Ibadah yang kita lakukan sudah terasa ringan, sudah tidak menjadi beban lagi. Maka ketika kita melakukan itu masih ada lagi, butuh kesabaran lagi. Yaitu kesabaran apa? Kesabaran menjaga keikhlasan. Ya. Jadi ketika kesabaran pertama sudah bisa kita lewati, kita bisa melakukan suatu ketaatan kepada Allah, melakukan suatu ibadah ya. Maka kita masih dituntut lagi kesabaran yang kedua, kesabaran menjaga keikhlasan. Dan ini berat, Pak. Kesabaran menjaga keikhlasan itu sangat berat. Karena keikhlasan itu dalam kondisi ketika mau melaksanakan, ketika sedang melaksanakan, dan ketika sesudah ya, menjaga keikhlasan sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan ketika sesudah beramal. Menjaga keikhlasan sebelum beramal artinya meluruskan niat ya, insya Allah amal-amal ibadah yang kita lakukan insya Allah semuanya niatnya ikhlas karena Allah. Artinya menjaga keikhlasan sebelum melakukan ini kita sudah bisa melewati. Kan nggak ada kita melakukan ibadah niatnya untuk mencari keduniaan, kan nggak ada, Pak ya. Kita sholat karena Allah ya. Bahkan kalau menurut mazhab Syafi'i, sholat itu kan niatnya harus dilafalkan ya. Usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin fardhon lillahi ta'ala gitu. Itu harus diucapkan seperti itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Aku sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah, kan gitu ya. Karena Allah. Jadi ada penegasan di situ. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga keikhlasan ketika sedang beramal. Karena bisa saja ketika dari awal ikhlas karena Allah, tiba-tiba ketika sedang beramal berubah, ada niat-niat lain yang masuk. Dan ini kalau untuk amal-amal yang seperti sholat mungkin jarang lah ya. Tapi untuk amal-amal yang berpotensi itu banyak sekali. Terutama amal-amal yang sifatnya itu menjadi satu
apa ya, prestis. Tahu prestis Pak ya? Prestis itu naik apa? Naik citranya gitu loh. Ya, dengan dia melakukan amal itu gengsinya, citranya naik, harga dirinya naik. Nah, ini yang berat ini. Seperti yang paling sering itu apa? Apa Pak? Ibadah haji. Karena dengan melakukan amal ibadah haji itu di samping mendapat pahala dari Allah, harga dirinya atau kedudukannya juga naik, iya kan? Nah, dia menjadi lebih tinggi statusnya di masyarakat karena mendapat gelar haji. Makanya kemarin ada saudara-saudara kita itu di MTA itu ya, itu ada instruksi nggak boleh menggunakan gelar haji. Itu bagus juga itu menurut saya ya. Iya, nggak boleh. Ya. Karena itu berpotensi untuk merusak keikhlasan. Ya. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, menggunakan gelar haji itu bid'ah. Ada yang seperti itu. Ya kita sih nggak usah terlalu ngegas seperti itulah ya. Tapi yang jelas kita tetap harus hati-hati karena itu berpotensi untuk apa? Merusak keikhlasan. Dan disitulah dibutuhkan kesabaran. Karena orang itu ibadahnya baik atau tidak, ibadahnya sempurna atau tidak, itu kadang dinilai bukan ketika dia melakukan amal itu, tapi dinilai ketika setelah. Ya. Makanya ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Itu pernah ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana cara niteni, cara menilai seseorang itu sholatnya baik atau tidak, sholatnya sempurna atau tidak, cara menilainya bagaimana?" Jawab beliau Muhammad bin Sirin, "Ya kamu lihat saja keadaan dia, orang yang sholat itu, ya, dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Dari mulai salam sampai takbiratul ihram." Jawabnya aneh atau tidak Pak? Ganjil atau tidak Pak jawabannya? Untuk menilai seseorang itu sholatnya baik atau tidak Pak, itu disuruh melihat keadaan dia dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Aneh enggak jawabannya Pak? Kenapa? Ya. Karena sholat itu kan dimulai takbiratul ihram, diakhiri salam. Tapi ini disuruh melihat keadaannya dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Maksudnya gimana? Maka kata Syekh tadi, kalau kamu lihat, kalau ingin lihat seseorang itu sholatnya baik atau tidak, sempurna atau tidak, lihat keadaan dia setelah salam sampai nanti dia takbiratul ihram lagi. Berarti sampai sholat berikutnya gitu loh. Kalau ingin tahu orang itu sholat maghribnya baik atau tidak, lihat ini setelah maghrib sampai isya. Keadaan dia bagaimana, perilaku dia bagaimana gitu loh. Ya. Kalau ingin tahu sholat isyanya baik atau tidak, lihat aja keadaan dia setelah sholat isya sampai subuh. Dari salam sholat isya sampai takbiratul ihram sholat subuh. Kalau ingin tahu keadaan orang itu sholatnya baik atau tidak, lihat keadaan dia dari mulai salam sholat subuh sampai takbiratul ihram sholat zuhur. Artinya berarti apa?
Orang itu sholatnya baik atau tidak dinilai dari perilakunya di luar sholat, bukan ketika dia sholat. Ketika dia sholat sih kadang kelihatannya khusyuk sekali gitu, khusyuk, bacaannya fasih, pelan ya. Itu belum di situ belum bisa dinilai sholatnya baik atau tidak ya. Lihat aja nanti setelah salam kan dia balik ke pasar, balik ke kantor, ya kan? Nah, kalau sholatnya kelihatan khusyuk tapi balik ke kantor korupsi, berarti sholatnya tidak baik. Ya. Nah, setelah sholat, walaupun sholatnya kelihatan khusyuk mantep, balik ke pasar ngapusi lagi, berarti sholatnya tidak. Berarti orang itu menilai ibadahnya sempurna atau tidak, baik atau tidak, bukan ketika mengamalkan, ketika dia mengamalkan amal itu, tapi dilihat sesudahnya. Ini kalau contohnya yang ditanyakan kepada siapa tadi? Muhammad bin Sirin. Dan ini juga berlaku bagi amal yang lain, termasuk haji. Termasuk haji ya. Maka kalau ingin lihat orang itu hajinya baik atau tidak, istilahnya kalau haji istilahnya apa Pak? Mabrur atau tidak, lihat aja perilakunya setelah pulang ya kan, perilaku sehari-hari ya. Kalau setelah haji terus ibadahnya tambah sregep, terus maksiat dijauhi, berarti itu apa? Mabrur ya. Sempurna. Tapi kalau pulang perilakunya nggak berubah, malah ada kemarin itu Pak, pulang haji ditangkap, siapa namanya itu? Masya Allah. Iya, pulang haji langsung ditangkap ya. Karena ternyata satu hari itu markup-nya ya, markup itu apa, sudah tahu lah Pak ya, markup ya. Dia satu hari itu bisa 1,5 miliar masuk ke kantong pribadi satu hari itu. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini apa? Ibadah itu dinilai baik dan tidaknya bukan ketika pelaksanaannya, bukan ketika pengamalannya, tapi dilihat sesudahnya, pengaruhnya. Nah, makanya ini tadi Pak ya, makanya apa? Menjaga kesabaran terutama ketika sesudah ya, sesudah. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi inilah butuh atau kita dituntut untuk bersabar ketika di dalam ketaatan kepada Allah ya. Saya pernah mendengar juga itu, kenapa kok ini kan gelar haji itu kan khusus hanya ada di Indonesia. Kalau di tempat lain ya ada juga sih yang masih serumpun dengan Indonesia, di Malaysia, Singapura itu masih ada, di
di Thailand ya. Tapi kalau di negara-negara lain tidak ada itu gelar haji. Ya silahkan saja kalau misalnya ada orang memanggil Pak Haji kan ya kita tidak bisa nolak juga Pak ya. Misalnya yang sudah haji terus, yang penting jangan marah, jangan nesu kalau tidak dipanggil haji gitu. Atau dalam namanya itu tidak didahului H gitu ya. Asal tidak seperti itu insya Allah tidak apa-apa ya. Kalau masalah dipanggil Pak Haji itu kan ya itu kan nggak bisa kita larang gitu ya. Masuk mau melarang orang manggil haji kan ya juga ndak bisa kan gitu. Tapi yang penting tetap menjaga niat ya, jangan sampai saya pernah itu saya melihat sendiri ada orang yang dalam sebuah acara gitu ya, terus ketika dia mau memberikan sambutan itu MC-nya tidak menyebut haji, bukan haji waktu itu, Dr. Andes ya. MC-nya tidak menyebut Dr. Andes. Itu ketika dia menyampaikan sambutan itu, dia bilang kepada MC-nya, tolong maaf Pak MC katanya, saya baru saja diwisuda jadi Dr. Andes gitu. Nah, jadi minta tolong nanti kalau menyebut disebut Dr. Andes gitu. Itu saya lihat sendiri ya kayak gitu. Ya Allah, sampai segitunya gitu ya. Ya memang waktu zaman itu tahun-tahun 90-an Dr. Andes itu memang keren ya. Kalau sekarang nggak ada. Ya. Kemudian yang kedua, sabar di dalam hal-hal yang tidak kita sukai itu adalah as-sabru anil ma'asi, bersabar menghindari atau menjauhi maksiat. Ini juga kesabaran dalam keadaan sesuatu yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena aslinya jiwa kita itu senang, senang maksiat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratun bisu. Dan saya tidak bisa terbebas dari nafsuku karena nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi aslinya jiwa manusia itu senang kepada kejelekan, kepada maksiat. Makanya ketika seseorang itu ada kesempatan untuk berbuat maksiat ya, punya kemampuan untuk berbuat maksiat, maka di situ sangat dituntut untuk bersabar menghindari, menjauhi. Tentunya kalau kita sih mungkin tidak Pak ya. Kalau kita tidak, karena kalau kita sih karena jiwa kita sudah terbiasa terdidik sehingga sudah tidak terlalu, jiwa kita sudah tidak terlalu condong kepada maksiat. Atau mungkin karena keadaan ya, karena keadaan, karena tidak ada kesempatan. Tapi coba dikasih kesempatan ya kita mungkin tadi ya Pak ya, kita sering mencela
membicarakan kejelekan tadi, misalnya orang korupsi. Itu karena apa, Pak? Karena kita belum dapat kesempatan aja. Iya. Coba kalau kita berada dalam posisi dia, ya orang korupsi itu kan gampang sekali, wong cuman tanda tangan untuk duit miliaran. Ya. Nah itu kalau makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan satu-satunya hal yang menjadikan saya ini menghindari untuk membicarakan orang yang berbuat jelek, berbuat maksiat, karena apa? Saya khawatir kalau saya diuji seperti dia gitu loh. Apakah saya juga kuat gitu ya? Makanya saya menghindari untuk membicarakan orang yang berbuat maksiat, karena saya khawatir kalau diuji oleh Allah dalam kondisi yang sama dengan orang itu. Ya. Karena kalau kita tidak korupsi ya karena memang kita tidak punya kesempatan. Orang-orang yang korupsi itu juga ketika belum menjabat itu juga kritiknya, suaranya sangat keras. Ya. Apalagi ketika masih jadi mahasiswa, paling banter suaranya gitu kan. Itu yang terjaring korupsi itu dulunya ketika masih mahasiswa ya, paling keras suaranya ya kan, kritik ya. Makanya ketika orang punya kesempatan untuk berbuat dosa, disitulah betul-betul diuji kesabarannya. Ya. Makanya orang yang diantara 7 golongan yang akan mendapat naungan di hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah ya. Sab'atun, 7 golongan yudhilluhumullah, yang Allah menaungi mereka yauma la dhilla illa dhillahu, yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Kan ada 7 golongan, salah satunya kan seorang laki-laki, rajulun da'athu imro'atun, seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan, dzuna hasabin wa jamilin, yang perempuannya itu orang yang terhormat dan cantik. Ya, maksudnya diajak berbuat maksiat, diajak berbuat zina, yang ngajak itu dzati hasabin wa dzati jamilatin, orang yang punya kedudukan, yang terhormat dan cantik. Ya. Kalau yang ngajak begenggek itu begenggek di dekat terminal Tirtonadi itu. Ini yang ngajak seorang wanita yang terhormat, punya kedudukan dan cantik. Ya. Itu kalau bukan orang yang sabar betul, imannya kuat betul, mesti ngeliyer, Pak. Iya. Naudzubillah, kita pun mungkin juga ngeliyer juga. Ya. Saya pernah punya teman, dia panggilannya Buya juga di Riau sana. Saya dulu di sana lama ya, 10 tahun ya. Ada saya punya teman panggilannya Buya.
Ya, tapi orangnya penampilannya gagah ya. Tapi kalau di rumah dipanggil Buya. Dia cerita ketika dia ada tugas dari perusahaannya ke Jakarta ya. Di Jakarta itu di hotel ya, setelah selesai urusan masuk ke kamar, datang resepsionis apa pelayan lah gitu ya. Terus nyodorkan sebuah album, Pak. Zaman dulu. Dibuka ternyata gambarnya wanita-wanita cantik. Ya. Dibilang dengan terus terang, ya, mau ngersake yang mana gitu. Ya, dalam kondisi jauh dari rumah, sendirian, di hotel dia sendirian, ya, di kamar sepi, nggak ada yang tahu, ya. Itu kalau kan karena orang yang sabar, yang imannya kuat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini orang seperti ini termasuk salah satu yang 7 golongan yang mendapat naungan, ya. Dan seperti ini tentu tidak bisa kita cari, Pak ya. Yaitu datang sendiri, ujian seperti itu datang sendiri. Tidak bisa, saya pengen diuji seperti itu, biar saya termasuk orang yang mendapat naungan. Terus kelayapan yang hotel kono. Tidak boleh, Pak. Menguji diri dengan hal-hal yang seperti itu tidak boleh. Ya. Kalau ingin menguji diri ya dengan hal-hal yang lain saja lah. Kalau yang itu terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Ya. Makanya ada seorang yang pernah saya ceritakan itu, yang terkenal di dalam kitab-kitab para ulama itu, namanya Abdullah Al-Miski, ya. Abdullah Al-Miski itu seorang pemuda penjual susu segar, ya. Keliling dia dari rumah ke rumah, keliling menawarkan susu. Suatu ketika ada seorang perempuan, ya, janda kaya, rondo kempling. Rupanya ya karena orang ini tidak terdidik dengan agama, ya, itu ya melihat seorang laki-laki, seorang pemuda yang wajahnya tampan, ya kan, badannya atletis, dan langsung aja itu si janda kaya ini punya niat jahat. Jadi si pemudanya ini, tukang jual susunya ini mau dijebak, ya, dipanggil masuk, ya. Setelah itu begitu pemuda ini masuk, penjual susu langsung dikunci pintunya, digembok, jeret gitu, ya. Dikunci, jendela dikunci, lalu pemuda si janda ini langsung tanpa basa-basi langsung ngajak berbuat zina. Dan diancam, kalau kamu tidak mau nanti saya mau teriak. Nanti kamu bisa digebuki orang kampung gitu. Wah, bingung ini ya. Ya, padahal ini janda kaya dan masih muda. Nah, Abdullah ini bingung gimana cara bisa lepas, ya, bisa selamat. Setelah pikir-pikir, akhirnya dia punya ide yang nekat gitu ya. Sing penting bisa selamat. Akhirnya dia bilang, "Nggih, Mbak, kula purun," ngoten nggih. "Ya, Mbak, saya mau. Ning kan badan saya masih bau keringat. Saya tak ke kamar mandi dulu."
membersihkan badan dulu. Wah, senang sekali jandanya ini ya. Akhirnya dia masuk kamar mandi. Lalu dia di situ ya, di kamar mandi ada WC-nya ya. Tapi nya itu dileletkan ke badannya ini. Ya. Sudah dileletkan terus keluar dia dari kamar mandi. Wah, tentu si janda ini, si perempuan ini langsung teriak-teriak. Oh, jebule wong. Jebule wong edan itu kan langsung dibukakan pintu, pergi dia. Selamat. Ya. Tapi Allah memberikan karomah kepada pemuda tadi. Setelah itu badannya keluar bau minyak misik, sehingga dipanggil Abdullah Al-Miski. Abdullah yang bau minyak misik. Minyak misik itu minyak yang paling mahal ya. Minyak wangi yang paling mahal namanya misik. Jadi kalau orang itu bisa sabar menghindari maksiat dalam keadaan maksiat itu sudah ibaratnya sudah dia di hadapannya ya, maka Allah akan memberikan karomah, kemuliaan kepada orang itu. Sampai tadi dikatakan termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan ya. Tapi ini ibaratnya tadi Pak, yaitu murni karunia dari Allah. Kita tidak bisa mencari seperti itu, tidak bisa Pak ya. Ya kalau kita sabar dengan cara yang lain gitu ya, sabar dalam masalah yang lain, dalam masalah ketaatan saja tadi Pak ya, sabar dalam masalah ketaatan. Kalau yang kayak gitu-gitu itu tidak bisa kita cari. Dan mungkin ini ya, bisa jadi itu termasuk juga dalam hal orang golongan seperti itu orang-orang yang hidup di negeri-negeri kafir ya. Orang yang hidup di negeri-negeri kafir ya, itu kan godaannya berat Pak ya. Apalagi dia seorang yang punya kedudukan atau punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi ya. Seperti ada yang sering kita lihat itu para pemain sepak bola yang tingkat Eropa sana ya, itu kan ada juga yang muslim itu ya. Ada juga yang akhirnya karena lingkungannya seperti itu dia larut ya. Ya kalau bergaul di lingkungan seperti itu kan ya, yang namanya maksiat itu biasa ya. Kalau namanya minum kalau sudah kumpul gitu minum bir, minum Heineken, minum whisky, minum ya, karena di dalam kebiasaan mereka orang kafir itu, orang Eropa itu, Amerika dan pokoknya selain Islam lah ya, itu namanya sebuah perjamuan, sebuah pertemuan yang apalagi itu orang-orang terhormat ya, itu kalau minumannya itu minuman yang mengandung alkohol yang harganya mahal-mahal itu ya. Ada whisky, ada sampanye, ada wine ya. Kan kemarin juga Pak Prabowo ya. Pak Prabowo pertemuan dengan Presiden Prancis ya. Kan kelihatan sedang
minum entah itu apa, pakai gelas kecil gitu, warnanya kuning minumannya ya. Ya. Mungkin extra jus mungkin ya. Karena kuning ya. Iya. Iya. Terus di atasnya kelihatan ada busanya ya. Di atas airnya ada kelihatan busanya, warnanya kuning. Terus dia bilang atas nama bangsa Indonesia gitu ya. Atas nama berarti mewakili kita semua Pak. Atas nama bangsa Indonesia dan bangsa Perancis gitu. Untuk persahabatan kita, untuk kesejahteraan kedua bangsa. Mari kita minum, terus gelasnya nah gitu kan, digadok ketik gitu kan, ditempelkan. Setelah itu baru minum. Ya. Wah itu kan heboh ya, heboh. Tapi terus buru-buru diklarifikasi oleh sekretaris kabinetnya. Oh itu katanya jus apel. Gitu. Jus apel. Ya. Wallahu a'lam ya. Maka orang-orang yang bergaul dengan orang kafir seperti itu, disitulah dituntut kesabaran. Sabar apa? Untuk menghindari maksiat. Kalau itu ternyata jus apel enggak apa-apa Pak ya. Tapi kalau ternyata itu whisky atau yang macam-macam itu ya, wah berarti itu dia enggak sabar itu. Enggak sabar berarti dia. Mestinya kalau sabar apa? Menolak atau minta digantilah. Ya silakan kalau yang mereka yang tamunya apa, yang tuan rumahnya pakai itu enggak apa-apa. Tapi kalau untuk kami, rombongan kami minta teh manis saja gitu. Iya. Teh manis saja. Atau tadi extra jus kan bentuknya sama-sama kuning warnanya ya. Mestinya kalau dia sabar, dia bisa toh gitu ya. Tur kan orang kafir itu kan sudah ngerti. Orang kafir kan ngerti kalau orang Islam itu tidak boleh minum alkohol. Itu mereka memaklumi. Seandainya menolak pun mereka memaklumi, tidak apa-apa gitu ya. Tapi memang tidak ada kesabaran sama sekali ya. Ya kan? Masih kalah sama Cristiano Ronaldo gitu. Orang kafir malah tidak mau minum alkohol ya. Sing wong Islam kok malah ya. Sampai akhirnya diputus kontrak. Lah dia jadi bintang iklan bir tapi tidak mau minum bir. Akhirnya ya diputus kontrak, nggak jadi dapat duit. Enggak apa-apa. Padahal itu orang kafir. Cristiano Ronaldo itu orang kafir Pak ya. Tapi dia enggak menolak, enggak mau minum bir. Walaupun alasannya bukan karena haram tentu ya. Alasannya karena kesehatan gitu ya. Nah, artinya yang orang kafir aja menolak, enggak mau minum alkohol itu berani. Walaupun harus kehilangan harta ya, duit ya. Berani. Lah ini yang orang Islam. Apalagi dia seorang pejabat tinggi, pemimpin. Dan sebetulnya orang kafir pun sudah memaklumi kalau orang Islam itu tidak minum bir, itu orang minum itu sudah memaklumi. Tapi ini kok aduh ya. Apalagi sampai mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Aduh. Subhanallah ya. Tapi sekali lagi Pak, kita nggak usah terlalu mencela. Kenapa? Ojo-ojo kalau kita dalam posisi dia juga seperti itu gitu loh ya. Ya kita ambil pelajarannya saja. Ambil pelajarannya bahwa memang begitulah Allah menguji hambanya dengan ujian yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Dia diujinya dengan seperti itu.
kita ujiannya lah lain ya. Apalagi kalau maksiat-maksiat yang memang mudah sekali biasa kita lakukan. Ya, sekarang kita nggak bicara jauh-jauh lah, kita bicara diri kita sendiri ya, karena kita juga sering tidak sabar di dalam menahan diri dari maksiat. Kama asil lisan minal ghibah, seperti maksiat lisan dari ghibah. Ini kan berat Pak ya. Kita sering tidak sabar ketika kita sedang ngomong, sedang ngobrol, ujuk-ujuk mengarah ke masuk ke ghibah. Kadang kita sadar juga ini ghibah, tapi kok terus gitu ya. Kok terus. Harusnya ketika ghibah kita apa Pak? Berhenti. Ya, stop. Ini sudah ghibah misalnya gitu. Saya ojo diteruske wis ghibah, harusnya gitu. Wal kadzib wal mira, ya, juga berdusta ketika berdebat atau berbantah-bantahan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, intinya menahan diri dari maksiat itu sesuatu yang sangat berat, yang butuh kesabaran ya. Apalagi kalau maksiat itu maksiat yang mudah sekali terjadi. Seperti tadi ghibah itu sangat mudah terjadi, karena mau tidak mau kita sering bicara, sering ngobrol ya, sering omong-omongan, itu mudah sekali nanti terseret ghibah. Maka jalan selamatnya kita, kalau kita kira-kira lemah, kita nanti tidak kuat, kalau terjerumus ghibah tidak kuat, lebih baik kita ya tidak usah ikut ngobrol ya. Tidak usah ikut nimbrung. Namanya uzlah. Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Tidak usah ikut. Kalau ada orang lagi ngobrol-ngobrol, tidak usah nimbrung ya. Sebab kalau kita nimbrung nanti kita merasa kadang-kadang dari pengalaman, kadang kita suka ikut ghibah, atau kita malah kadang ketika ada orang ghibah malah ikut senang mendengarkan ya, malah asik ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.